Saudara, minggu lalu kita membahas tentang 7 gaya hidup saleh. Nah, biasanya gaya hidup seperti ini defensif, saudara, supaya kita tetap di jalan Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang gaya hidup Sema. Apa itu gaya hidup Sema? Saudara tahu nggak orang-orang Sikh? Saya tidak tahu dasar iman percaya mereka seperti apa. Tetapi yang saya mengenal orang Sikh ini, mereka melakukan hal-hal yang baik untuk menolong orang lain. Yang paling dikenal adalah mereka mempunyai kitchen, dapur gitu, untuk menolong orang-orang yang tidak mampu gitu. Waktu COVID kemarin itu biasanya mereka sediakan kalau nggak salah 40.000 per hari ya. Waktu COVID itu pemerintah tahu mereka sudah biasa melakukan ini, akhirnya 300.000 per hari mereka harus memberikan makanan. Jadi kita mengenal orang Sikh itu orang yang benar-benar mau menolong gitu. Nah, bagaimana dengan orang Kristen? Kalau di Jabar, di mana kita melayani di sana ada tim kita ada sekitar 12 orang di Jawa Barat. Kebiasaan di sana orang-orang Muslim biasanya melihat orang Kristen itu orang yang murah hati, sering memberi sembako dan sebagainya. Kita dikenal sebagai apa, saudara? Sebagai individu. Apa yang kita tinggalkan kesan kepada orang-orang sekitar kita? Apa manfaat iman percaya kita kepada Yesus? Inilah yang menjadi gaya hidup Sema sebagai bagian yang sangat penting, saudara. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada gaya hidup bukan denominasi, bukan gaya hidup gereja, tetapi gaya hidup Yesus. Inilah yang kita maksud dengan Sema. Di Crossway ada satu hal yang menjadi nilai kita yang berharga, yang dikatakan tidak ada yang lebih penting selain Yesus di depan dan di pusat. Nothing matter more. Jesus is always front and center. Itu nilai kita, saudara. Dan ini mendukung gaya hidup Sema ini. Sebab dia adalah kebenaran, dialah jalan, dialah hidup. Kita tak mungkin bisa hidup tanpa relasi dengan Yesus. Nah, kita masuk ke dalam Markus 12 untuk melihat tentang apa itu gaya hidup Sema. Saudara, di dalam Markus 12, 28, 31 ini ada seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat pada orang-orang itu. Datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah. Saya kasih tanda merah, dengarlah. Nanti kita akan bahas. Hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dengarlah. Surah Sema itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dengarlah. Tetapi karena bahasa Indonesia itu memang kurang begitu kaya dibanding dengan arti daripada bahasa aslinya. Kita tahu hal ini ya. Waktu saya di katekisasi di gereja tradisional Jawa di Jogja, pendetanya mengatakan tentang hukum ini. Pada waktu saya nggak menangkap. Ya saya oke, hukum kasih, hukum yang paling utama. Disebutkan berapa kali ya? Mungkin kita udah pernah dengarin banyak sekali ya, hukum kasih. Nah, Yesus mengatakan ketika dia ditanya, ini hukum dari segala firman Tuhan yang ada di Alkitab itu, yang tebal gitu. Saudara, hukum yang paling utama itu apa? Disebutkan oleh Yesus tentang ini. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang dia tambahkan. Saudara, sebelum perkataan kasihilah Tuhan Allahmu, sebelum perkataan kasihilah sesamamu manusia, itu ada sebelumnya. Disebut dengan dengarlah. Nah, dalam bahasa Ibrani-nya itu artinya Shema. Ini ada di Ulangan 6 ayat 4, saudara. Dengarlah hai orang Israel,
Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam bahasa Ibraninya, saya nggak bisa baca Ibrani, tapi saya ada tulisan Sema Israel, Yehovah Elohim, Yehovah Ahad. Sema itu dalam James Strong Definition, jadi seseorang yang suka membahas tentang kata-kata di dalam Alkitab, namanya James Strong. Nah, dia mendefinisikan Sema di sini adalah mendengar dengan benar-benar dengar gitu. Tapi dalam garis merah dikatakan often with implication of attention and obedience. Obey. So dalam orang Yahudi atau Israel yang mendengarkan kata dengarlah itu, mereka not just listening to YouTube, listening to radio gitu. Perkataan arti Sema itu bukan hanya dengar-dengar aja gitu firman Tuhan. Tapi diimplikasikan di dalam kata Sema itu adalah dengar, perhatikan, lakukan. Dengar, perhatikan, taati. Jadi ketika Yesus mengatakan, inilah hukum yang pertama sebelum dia mengatakan kasih Allah, kasihlah sama manusia, dia mengatakan apa? You have to have a culture, bukan hanya dengar-dengar firman Tuhan, but do it. Lakukan. Shema. But do it. Shema. Nah, di dalam New American Commentary dari Ulangan 6:4-5 dikatakan, ide Shema ini bukan hanya untuk mendengar atau mendengarkan. Arah kata ini adalah mendengar dan mentaati. Menurut Eugene Merrill, mendengar atau Shema atau dengarlah dalam kamus bahasa Ibrani sama artinya dengan menaati. Khususnya dalam konteks covenant seperti ini. Artinya mendengar Tuhan tanpa menjalankan perintah berarti tidak mendengar dia sama sekali. Kita sering sekali saudara terhibur ketika kita mendengar khotbah-khotbah, ya kan? Enak ya, seperti hatinya itu disentuh. Hati yang marah tiba-tiba kalem gitu ya. Udah gak punya semangat, tiba-tiba semangat lagi gitu ya. Ada impaknya, kita memuji Tuhan juga begitu saudara. Ada senang masuk dalam hadirat Tuhan segalanya. Tetapi itu sebenarnya itu kayak makanan kita itu apa ya saudara ya? Appetizer ya. Appetizer. Dagingnya belum kita makan saudara. Kita masuk kepada hidangan awal, dagingnya belum kita makan. Nah, ketika kita mau makan dagingnya, di sini Shema. Apa yang kita dengar, apa yang kita lembutkan hati kita mau makan daging, di sini taati, lakukan. Nah, saudara, tradisi bangsa Israel ketika mereka mengutamakan Ulangan 6 ini ya sebagai sesuatu yang sangat-sangat penting bagi mereka. Mereka menjadikannya ritual harian. Dalam setiap hari, mereka pagi hari mengatakan Shema Israel. Jadi dengarlah hai Israel, Tuhan mengasihi Tuhan, mengasihi Israel. Ini bagian daripada ritual bangsa, karena mereka melihat pentingnya Ulangan 6 ayat 4 ini. Kehidupan mereka berubah. Setiap pagi mereka berdoa ini ketika bangun, ketika mereka mau tidur mereka berdoa ini. Itu mengingatkan bahwa mereka ini nih dalam firman yang sangat penting bagi mereka. Tetapi maksud kita membicarakan gaya hidup Shema ini tidak lagi membuat ritual-ritual baru kepada kita, saudara. No. Bukan ritual yang kita maksud, tapi gaya hidup. Kita ingin dengan mempelajari Shema ini, kita bermaksud menciptakan suatu gaya hidup, bukan ritual. Shema adalah panggilan untuk berbuat atau praktek kasih itu. Gaya hidup Shema didefinisikan sebagai gaya hidup yang mendengar dari Tuhan dan mematuhi apa yang dia katakan. Tuhan itu masih berbicara, saudara? Ada amin? Yes. Tuhan itu masih berbicara ya? Amen. Ada beberapa orang yang mengatakan Tuhan itu sudah bisu gitu. Hanya Alkitab. Ya, hanya Alkitab saja gitu. Saudara, Shema adalah
panggilan untuk berbuat dan praktek kasih. Artinya, ketika Yesus mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah manusia seperti dirimu sendiri." Artinya apa, saudara? Bukan kita hanya dengar, tapi we have to practice this. Kita harus mempraktekkan ini. Nah, pertanyaannya bagi di antara kita, bagaimana ya sebenarnya kita mempraktekkan itu? Paulus mengatakan di Galatia 5 ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sema adalah tentang ketaatan kita melakukan hukum yang pertama ini. Nah, bicara tentang ketaatan, saudara, ada banyak orang mungkin punya alasan-alasan yang berbeda mengapa mereka taat kepada Tuhan, ya nggak? Ada yang takut. Ya, saya harus taat loh. Saya harus taat pada jangan berbuat dosa ya. Saya takut kalau saya berbuat dosa saya masuk neraka ya. Ada alasan takut. Tapi ada juga alasan mau dapat reward atau pahala. Mau dapat pahala ya saya berbuat taat. Tapi kita bisa juga, saudara, mentaati firman Tuhan. Karena apa? Karena we love God. Karena kita mengasihi Tuhan. Kita yang seharusnya disalibkan karena salah dan dosa kita. Tapi dia menunjukkan kasih-Nya. Nah, pertunjukan kasih Tuhan itu yang menjadikan alasan bagi kita juga, I love God, I want to love God. Oleh karena itu saya mentaati. So, apapun alasan-alasan itu, yang penting adalah kita berani untuk taat melakukannya. Karena inilah yang Yesus inginkan untuk kita lakukan. Gaya hidup sema didefinisikan sebagai gaya hidup yang mendengar dari Tuhan dan mentaati apa yang Dia katakan dengan fokus mengasihi dan melayani orang lain. Dengan fokus melayani dan mengasihi orang lain. Saudara, di beberapa firman Tuhan mengatakan tentang hal ini ya. Kalau kita baca ini, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah karena di dunia ini tidak mengenal kita, sebab dunia juga tidak mengenal Dia. Ini orang-orang yang percaya. Kemudian anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Simpel saja. Kalau kita katakan kita mengasihi Allah, maka kita juga menunjukkan kasih dengan perkataan dan perbuatan kepada manusia lain. Bagaimana mungkin kita katakan kita mengasihi Allah kalau orang-orang lain saja kita benci atau kita marah dan sebagainya, saudara? Ya nggak? So, fokus daripada gaya hidup sema ini adalah sebenarnya apa yang bisa kita lakukan dengan mengasihi, dengan melayani sesama, saudara. As simple as that. Sesederhana itu. Gaya hidup sema adalah gaya hidup yang melayani, yang mengasihi, yang tidak fokus kepada diri kita sendiri, saudara. Ada dua hal dalam bersema ini, saudara. Nah, ini yang tadi saya sebutkan dari 2 Samuel 24, 23, 24. Ada dua hal di dalam kita bersema ini, atau kita mau mentaati firman Tuhan dalam rangka orang lain ya, dalam rangka untuk menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Ada dua hal. Yang pertama di sini ada yang waktu Daud mengatakan ini ya, saya bacakan, semuanya ini ya raja, diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Nah, ini jawab Daud yang saya pernah tadi sebutkan. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya, binatang-binatang itu ya, daripadamu. Ini aksi daripada Daud dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Ini pernyataan. Sesudah itu Daud membeli tempat mengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Nah, waktu Daud bertemu dengan Arauna, Arauna ini mau memberikan dia
secara gratis binatang untuk korban persembahan itu. Tetapi Daud aksinya apa? No, saya mau beli sendiri. Saya mau bayar harganya. Itu adalah aksi daripada Daud. Kemudian pernyataan Daud itu ada apa? Karena aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban kebakaran dengan tidak membayar apa-apa. Dia kasih tahu why. Nah, gaya hidup Sema di dalam relasi kita dengan orang lain, saudara, merujuk kepada dua hal ini. Pertama, aksi kita melayani, aksi kita mengasihi, dan kemudian kita menyatakan mengapa kita melakukan. Kenapa, saudara, kita perlu ada pernyataan seperti itu? Supaya banyak orang Kristen, saudara, yang berbuat baik, memberi sana sini dan sebagainya gitu ya. Tetapi kemuliaan didapatkan siapa? Yang berbuat baik kan? Padahal itu sebenarnya karena Tuhan yang menyuruh kita, Tuhan yang meminta kita. Cuma orang lain melihatnya orang itu baik loh. Tuhannya nggak dilihat, nggak didengar. Jadi di dalam hidup Sema ini, saudara, kita perlu memikirkan aksi kita menunjukkan bahwa kita mengasihi orang lain, kita care, kita peduli, kita secara sengaja mau bertemu dengan orang lain. Setelah itu, kita menunjukkan saya melakukan ini karena apa? Karena saya mengasihi Tuhan, karena Tuhan saya itu baik, dan sebagainya. Saudara, Sema ada dua hal, yakni aksi dan pernyataan. Saudara, saya mengerti, saudara, bahwa sebagai orang Kristen pun kita itu punya masalah, ya. Kok kita disuruh untuk mengasihi, melayani orang lain gitu. Saudara, kita ini punya akses kepada firman Tuhan, kita ini punya akses kepada Tuhan, kita diberikan Roh Kudus, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita punya masalah dan kita tidak punya akses dan tidak mau menggunakan akses itu, ya itu salah kita, ya. Tapi orang-orang di luar sana mereka nggak punya apa-apa gitu. Mereka hanya bergantung pada pemikiran dia sendiri. Jadi memang, saudara, firman Tuhan di Mazmur 23 katakan apa? Walaupun aku dalam lembah kekelaman, tetapi aku tidak takut bahaya. Jadi kita ada memang hidup dalam lembah kekelaman dan sebagainya itu. Tapi kita memiliki Tuhan akses. Jadi kalau kita sampai fokus kepada diri kita sendiri, saudara, kapan kita bisa menolong orang lain? Nah, di Crossway di bawah ini ada life care. Salah satu yang mereka lihat dan menyatakan, saudara, ya, ini dari Matt Jones, direktur life care di bawah. Di life care itu adalah orang yang membantu-bantu banyak orang-orang kekurangan di Australia ini. Di Australia banyak orang homeless, drug addict dan sebagainya. Jadi kita juga ambil bagian gereja ini untuk menolong mereka. Nah, ini dia kasih satu contoh, saudara, di mana ketika orang itu melihat kepada orang lain, tidak melihat kepada problem diri sendiri, ternyata itu adalah healing, menyembuhkan orang itu sendiri. Kalau kita banyak masalah dan melihat kepada masalah kita, itu makin membuat kita depressed. So, healing atau melihat dan mengasihi orang lain, ini sesuatu yang sangat-sangat menyembuhkan. Saya bacakan nih, contoh terbaru lainnya dari pendekatan ini melibatkan anggota Crossway yang ada di Sower Truck Team. Ini Sower Truck Team ini ada di sana truknya, itu dipakai ke tempat-tempat di mana banyak orang yang kecanduan obat-obatan, homeless. Jadi truk itu dibawa ke sana sehingga apa? Mereka bisa mandi. Itu salah satu yang dilakukan oleh life care di bawah ini, menolong orang-orang satu. Nah, ini pelayanan, saudara. Nah, ada seseorang tetangganya, suami yang sedang merawat istrinya kena demensia lanjut. Saat merawat istrinya, sang suami ini juga menghadapi kesedihan dan terisolasi sendiri. Jadi orang melayani istrinya yang sakit demensia itu repot sekali ya, berat sekali gitu. Jadi dia juga kena depresi gitu. Fokusnya hanya di situ-situ saja. Nah, ternyata anggota Crossway ini mengundang tetangganya sang suami itu untuk bergabung dengan tim Sower Truck-nya Crossway yang menjadi suatu pengalaman istimewa baginya. Membantu orang lain, yakni orang-orang homeless, telah menjadi ruang yang benar-benar baru dan menyegarkan baginya. Dia sekarang ikut jadi tim pendukung Sower Truck ini dari minggu ke minggu. Jadi dia menemukan ketika dia melayani orang lain, dia melupakan masalahnya sendiri, dan ini memberikan semangat. Ya, Tuhan tuh menciptakan kita itu mungkin
Seperti itu untuk kita merasa bermanfaat sehingga akhirnya kita bisa mengalami kesembuhan. So, memang kita sebagai orang percaya masih punya masalah. But satu healing, kesempatan kita untuk sembuh adalah dengan keluar dari diri kita, melayani orang lain. Oleh karena itu, gaya hidup SEMA ini saudara penting sekali untuk kita mulai lakukan. Saya berikan beberapa contoh saudara yang pernah saya lakukan. Di Cranbourne, sekitar 40 menit dari sini, itu adalah church plantingnya Crossway dari sini ya, membangun satu gereja di sana. Waktu itu saya terlibat sekitar tahun 2005 sampai 2010 terlibat di sana. Dan waktu itu kita door knocking ya, komunitasnya kita 10 orang, saya dengan istri saya ada 4 pasang lainnya gitu, kita door knocking gitu. Kita terhubung dengan masyarakat dan menanyakan survei kepada masyarakat, apa kebutuhan di sini? Kami dari Crossway, apa kebutuhan di sini? Nah, saudara, kita melakukan aksi dengan menanyakan, ketok pintu, bersahabat, dan melakukan survei. Ini aksinya. So, why we are doing that? Kenapa kita melakukan itu? Kami melakukan survei ini untuk melihat apakah ada interest masyarakat untuk ikut alpha di komunitas kami. Jadi kami menjelaskan kepada mereka, kalian ngapain datang kemari? Statement kami, pernyataan kami adalah kami melakukan ini apakah ada rasa tertarik di masyarakat untuk mengikuti trainingnya alpha. Alpha itu adalah untuk orang-orang yang belum percaya. Gitu. Jadi kita connect, menunjukkan kita care kepada orang-orang di masyarakat dan kita sebutkan pernyataannya. Gitu. Yang kedua, saudara, waktu saya melakukan pekerjaan komputer troubleshooter, saya betulin komputernya ada ibu-ibu ini. Saya betulin dan dia duduk di sebelah ngobrol gitu. Akhirnya dia curhat gitu. Dia curhat masalah kehidupan saya baru diceraikan. Orang Amerika, orangnya baik gitu ya. Tapi saya diceraikan. Nah, saya dengar ya. Saya melayani dia, saya care dengan mendengarkan. Itu aksi saya, aksi SEMA saya gitu. Saya peduli gitu. Karena apa? Karena saya harus mengasihi dan melayani orang lain. Ya, saudara juga gitu kan, harus mengasihi dan melayani orang lain. Jadi ketika saya curhat, mendengar curhat, saya melayani dia gitu. Tapi kemudian pernyataan saya kepada dia adalah, mau saya doakan nggak? Karena saya percaya Tuhan dapat menjawab kesulitan kesedihan ibu. Mau dia. Waktu didoakan nangis dia kayak bebannya agak terangkat sedikit. Kemudian saya ajak, mau nggak ikut komunitas Bu? Orang percaya gitu. Nah, kita nggak tahu saudara, apa reaksi mereka setelah itu. Kita nggak tahu. Kita harap mereka terbuka untuk mengenal iman percaya kita. Mau baca Alkitab dengan kita, mau pertolongan apa lagi yang kita bisa lakukan. Jadi, dalam hal ini saudara, kalau kita intentionally melihat orang-orang yang datang lalu lalang dalam kehidupan kita, tetangga dan teman-teman kita, dulunya kita mungkin abaikan saja itu. But kalau kita mau melakukan SEMA, gaya hidup yang Yesus ajarkan, kasihilah sesama manusia, we have to change our paradigm. Shift terjadi di pikiran kita. Ketika kita melihat orang datang, tiba-tiba datang, Tuhan apakah ini orang yang saya bisa bantu? Atau kita mungkin bertanya dengan aktif, apa yang dapat saya bantu? Apa yang dapat saya layani? Setiap hari saudara ini bisa kita lakukan, ini menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup apa? Gaya hidup yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Saudara. Tahapan dalam percakapan bersama itu informasi kita ya. Mungkin beberapa di antara kita agak kagok saudara, untuk memulai percakapan dengan orang asing. Ya kalau di Australia orang suka basa-basi. Bagaimana cuaca hari ini Pak? Jadi kita memulai percakapan dengan orang basa-basi. Dan kemudian kita bisa tarik dia untuk bermakna. Di mana kamu tinggal? Anaknya berapa? Atau juga kita bisa minta apa yang bisa saya bantu. Kalau kita melihat dia ada kondisi mukanya sangat sedih, apa yang bisa saya bantu? Mungkin saudara sesimpel daripada, bisa nggak saya berdoa bagi saudara? Nah umumnya kalau sudah masuk berdoa itu sudah kita masuk ke dalam tahapan rohani. Siap-siap untuk ditolak. Saya berulang kali ada yang mau didoakan, enggak perlu. Siap-siap tolak.
But we have to show gaya hidup Shema, saudara. Care, peduli, intentionally kita engage dengan orang-orang di luar sana. Kalau di sini sih gampang ya. Ya kita belajar saling mengasihi di sini. Walaupun di sini kita masih banyak yang asing sama lain, but ini adalah seperti tempat kita berlatih, saudara, untuk care pada saudara-saudara kita dulu. Memang di 2 Petrus 1 ayat 7 dikatakan untuk kita terus bertumbuh. Pertama-tama kita hidup saleh, dan kemudian kasih kepada saudara-saudara. Dan setelah kasih saudara, kasih akan semua orang. Jadi tempat kita bertemu ini tempat untuk kita praktek mengasihi, praktek untuk care, peduli bagi yang lain, saudara. Nah, setelah kita ada kesempatan untuk berbicara hal-hal rohani, didoakan seperti itu, baru kita bisa mengajak dia menemukan kebenaran, mengajak dia baca Alkitab. Memang ada prosesnya, saudara. Sometimes it takes a while. Tetapi we do this, kita melakukan ini kenapa, saudara? Because we love Jesus. Karena kita mengasihi Tuhan. Kita tidak datang ke gereja karena untuk diri kita, saudara. But for the world that God loved. Dan ini adalah healing, kesembuhan bagi kita. Ingat laut mati, saudara? Matinya laut itu karena tidak pernah disalurkan. Tidak pernah dipraktekkan kepada orang lain, akhirnya mati. Saudara mau hidup? Lakukan firman Tuhan. Di dalam Lukas 10, ketika berbicara tentang ini juga, Yesus katakan kepada orang Saduki ini, perbuatlah ini dan kamu akan hidup. Banyak orang tidak hidup lagi rohnya, saudara, karena mereka tahu tapi tidak berbuat, akhirnya tidak mengalami kehidupan rohani. Ya, saudara, saudara mau melakukannya? Ya, kita coba, saudara. One step at a time. Ya.